Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke hadis yang ke-36 di dalam bab sabar. Hadis kita kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abad." Kata Nabi SAW, barang siapa yang senang atau yang ingin untuk membaca Al-Quran percis atau seperti sebagaimana Al-Quran itu pertama kali diturunkan, maka hendaknya dia membaca seperti halnya bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai seorang sahabat penduduk surga, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud seandainya ditimbang itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-36 berbunyi, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seolah-olah saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyan minal anbiya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi seorang nabi daripada para nabi. Disebutkan bahwa nabi tersebut adalah disebutkan dalam Nuzhatul Muttaqin, warada an Ubaid bin Amrin al-Laisi anna hadzal nabi huwa Nuhun alaihi salam, bahwasanya nabi yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini adalah pendapat Ubaid bin Amr al-Laisi. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwal haki wal mahki, bahwasanya yang Nabi SAW ceritakan tentang kondisi Nabi tersebut adalah beliau sendiri, ya, beliau yang menceritakan dan beliau yang mengalami hal tersebut. Apakah yang dialami oleh Nabi tersebut? Darabahu qaumuh,
fa'admauh. Nabi yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tersebut dipukul oleh kaumnya sampai Nabi yang dipukul ini berdarah di wajahnya. Dan inilah yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif. Tatkala itu beliau ditolak dakwahnya, mendapat gangguan secara fisik dan psikis. Beliau Nabi SAW pada saat ditolak dakwahnya, kemudian pembesar Taif menyuruh anak-anak dan orang gila untuk melempar Nabi SAW sampai beliau SAW berdarah wajahnya, dan sampai-sampai beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri telah sampai di suatu tempat. Ini juga yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau bertempur di perang Uhud. Wajah beliau berdarah sampai-sampai gigi beliau ada yang copot. Dan Nabi SAW menceritakan di hadis ini tentang kondisi seorang Nabi. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhih. Dan Nabi yang dipukul ini mengusap darah dari wajahnya. Meski demikian, meski dia disakiti oleh kaumnya, ya, baik itu Nabi Nuh maupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang disakiti oleh kaumnya, dipukul wajahnya atau dilempari wajahnya sampai berdarah dan dia mengusap darah tersebut, itu tidak membuat mereka marah. Mereka tetap bersabar, ya, dan tidak menambah kecuali mereka mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Seolah-olah nabi-nabi tersebut bersabar, ya, memaafkan, dan seolah-olah nabi-nabi tersebut memberikan uzur bahwa itu bukan kesalahan mereka, akan tetapi, ya, hal yang mereka lakukan tersebut dari perbuatan bodoh, yaitu menyakiti nabi-nabinya tersebut, ya, adalah karena kejahilan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas risalah, yaitu menyampaikan, ya, kebenaran, ya, menyampaikan dakwah amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dari kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui siapakah orang yang pantas untuk dia bebankan kepadanya tugas risalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah, dialah yang mengetahui kepada siapa dia berikan atau embankan tugas risalah ini. Maka para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah para nabi tersebut mengemban risalah tersebut, maka mereka pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah ditetapkan secara baku oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan gangguan dari kaumnya tatkala mereka menyampaikan risalah kenabian tersebut, baik itu gangguan secara perkataan maupun secara perbuatan. Artinya mereka diganggu fisik dan mereka juga diganggu secara psikis. Bahkan ada di antara para nabi tersebut yang dibunuh oleh kaumnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka adalah para nabi yang dibunuh oleh kaumnya, dan nabi-nabi yang lainnya ada yang dibunuh oleh kaumnya tatkala mereka menyampaikan risalah
kenabian tersebut. Dan itulah yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Dan ini adalah ayat yang menjadi penghibur bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menceritakan tentang kondisi nabi-nabi terdahulu yang mereka juga didustakan oleh kaumnya. Fasabaru, akan tetapi para nabi tatkala didustakan oleh kaumnya tersebut, dia bersabar. Alama kuzibu, atas kedustaan kaumnya tersebut. Wa uzu, bahkan bukan hanya kedustaan tersebut, mereka bersabar. Mereka para nabi tersebut juga bersabar atas gangguan dari kaumnya tersebut. Karena ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta atahum nasruna, sampai akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan hal tersebut yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada yang dapat merubahnya. Jadi setelah para nabi tersebut didustakan oleh kaumnya, kemudian bahkan disakiti atau bahkan dibunuh oleh kaumnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong nabi-nabinya tersebut, menolong orang-orang yang menyeru kepada kebenaran tersebut. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada yang dapat merubahnya. Oleh sebab itu, hal ini dipertegas lagi di dalam Al-Qur'an di ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Dan sungguh telah berlalu kalimat-kalimat kami, yaitu janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang para rasul. Innahum lahumul mansurun. Apakah janji tersebut? Yaitu bahwa mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh tentara-tentara kami, mereka adalah orang-orang yang menang, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela orang-orang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz." Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa kemenangan itu bagi dirinya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Di dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguh benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari tatkala berdiri orang-orang yang menjadi saksi. Ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala pertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong rasul-rasulnya yang diseketi oleh kaumnya, meskipun hal tersebut juga sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang berdakwah kepada kebenaran itu akan mendapat gangguan dari kaumnya, akan tapi di balik itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama mereka bersabar. Dengan syarat mereka bersabar, mereka akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afadal hadis-hadis yang bisa kita dapatkan pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama,
sabrul anbiya'i wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim linnas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa sabarnya para nabi, ya, tatkala mereka diganggu, ya, baik itu diganggu secara fisik maupun secara psikis, ya, tatkala mereka, ya, menegakkan kalimat Allah, berjuang, berdakwah, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada manusia. Jadi para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang bersabar, ya. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Hendaknya kita tatkala kita menyampaikan kebenaran, ya, hendaknya kita senantiasa bersabar apapun yang kita dapatkan. Kemudian di antara faedah selanjutnya, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil ghufrani wal musamahah. Dan di antara, ya, faedah berikutnya, di antara akhlak dari para nabi dan rasul tersebut, mereka, ya, membalas kebodohan, kejahilan, ya, berupa gangguan di sini dari kaumnya, ya, ya, itu dengan, ya, ampunan dan kemaafan, ya. Jadi perlakuan buruk dari, ya, mad'u, dari orang yang kita dakwahi kepada para dai tersebut, ya, ya, tidak dibalas dengan keburukan, akan tapi dibalas dengan kebaikan, ya, kemaafan, memberikan maaf. Hendaknya mereka bersabar, kemudian memberikan maaf, atau bahkan, ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat buruk ini, ya. Dan terdapat faedah juga di sini, ya, tingkat kesabaran, di antara tingkat kesabaran yang tertinggi adalah, ya, ya, memberikan maaf, ya, kemudian memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, meskipun seorang tersebut mungkin bisa saja untuk membalas perlakuan buruk dari orang lain, ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau berdakwah ke Taif tersebut, ya, tatkala beliau dilempari oleh orang-orang gila dan orang anak-anak sampai berdarah wajahnya, kemudian beliau tidak sadarkan diri, sudah sampai di suatu tempat, datanglah malaikat Jibril, ya, membawa 2 malaikat yang ditugaskan untuk malaikat gunung. Kemudian apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada utusan Allah Subhanahu wa taala 2 malaikat. Silahkan perintahkan yang engkau kehendaki untuk penduduk Taif. Jika engkau ingin diangkat 2 gunung yang di dekat kota Taif ini untuk ditimpakan kepada orang-orang yang menyakitimu ini, maka dia siap untuk melaksanakannya. Akan tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Dan beliau sudah mampu untuk membalas hal tersebut, ya, ya, tidak, beliau menolaknya, ya, bahkan beliau memintakan ampun untuk penduduk Taif ini. Aku harap, kata Nabi SAW, ya, kalau bukan mereka yang menerima dakwahku, barangkali anak keturunan mereka. Dan betul, ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, atau bahkan di masa kepemimpinan beliau, ya, anak keturunan dari orang-orang Taif ini, ya, masuk ke dalam Islam, ya. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hal ini, ya, kemaafan ini, ya, tidaklah seorang akan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain, ya, kecuali itu adalah buah dari kesabarannya. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan dapat memaafkan orang lain. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan mau untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakitinya tersebut. Oleh sebab itu, di sini pentingnya sifat sabar
tatkala kita mendapatkan gangguan dari orang lain, ya. Di saat juga kita dapat membalas gangguan tersebut. Kemudian faedah berikutnya, adamu muamalatil jahilin bimisli a'malihim. Ya. Di dalam hadis ini memberikan faedah, memberikan pelajaran kepada kita untuk kita tidak membalas perlakuan orang-orang bodoh seperti mereka perlakukan kepada kita tersebut. Ya, jika mereka menyakiti kita secara fisik dan psikis, maka kita tidak membalas hal tersebut karena itu adalah perlakuan bodoh. Ya, bahkan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan yang menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dicela, ya, dikata-katain oleh orang-orang yang bodoh, mereka tidak membalasnya dan mereka hanya mengatakan salama. Perkataan-perkataan yang baik. Mereka tidak membalas baik itu perlakuan bodoh atau perkataan yang bodoh dari orang-orang yang bodoh tersebut. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yaitu at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida atau al-iqtadi, ya, mengikuti, ya. Dari hadis ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza. Ya. Untuk kita mengikuti akhlak dari Nabi SAW tatkala beliau mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Faqad sujja wajhuhu wasalad damu minhu yawma Uhud. Sungguh Nabi SAW, ya, bersimpuh darah di wajahnya, ya, pada hari di perang Uhud. Jadi Nabi SAW hampir bahkan beliau SAW hampir meninggal di perang Uhud itu. Akan tapi beliau SAW dikelilingi oleh para sahabat, dibela. Pada saat itu beliau terperosok ke dalam sebuah jurang. Kemudian tombak-tombak orang-orang kafir Quraisy saat itu, bahkan Nabi SAW sampai copot giginya. Salawatullah wassalamuhu alaih. Kan tapi beliau bersabar, ya, tidak membalas perlakuan buruk dari kaumnya tersebut. Walam yazid ala anqala, tidak menambah perkataan beliau tidak mencela. Akan tapi hanya beliau mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang sangat agung yang memberikan pelajaran kepada kita untuk kita senantiasa bersabar, ya. Dan buah dari kesabaran kita itu, ya, tatkala kita disakiti, kita memberikan maaf, bahkan kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga yang kita dapatkan faedah-faedah pada kesempatan kali ini bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkan dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk kita dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.